Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menabung di salah satu bank. Lalu ada simpanan yang disebut dengan dana pensiun. Setiap bulan simpan uang berapa saja terserah. Menurut orang bank ini simpanan adalah bagi untung usaha. Apakah keuntungan atau kelebihan dari simpanan saya itu termasuk riba? Bagi untung usaha nggak ada masalah. Tapi kalau usahanya rugi, dibaginya atau tidak? Tidak dibagi rugi. Kalau tidak namanya tadi apa? Riba. Jangan terima. Tapi kalau dia bilang bagi untung dan rugi, itu baru betul. Tapi Anda berani nggak? Harus berani ya, akhi. Anda pengen untung tapi nggak mau rugi, itu tukang riba namanya. Tapi kalau pengen halal, siap untung, ketika rugi pun siap, tapi rugi yang sifatnya profesional. Kalau rugi akibat ketidakprofesionalan dalam mengelola dana, dia yang nanggung memang. Ya. Bagaimana pula dengan hukum bursa saham? Apakah itu halal atau riba, Ustadz? Karena di bursa saham itu untung dan rugi ditanggung bersama. Taib. Bursa saham apakah halal? Karena untung dan rugi tanggung bersama. Taib. Kita lihat di bursa saham tadi. Bursa saham maksudnya Anda mau beli saham atau mau kerja di bursa? Jual beli saham. Jual beli saham saja. Taib. Syarat saham yang boleh Anda beli, pertama, perusahaan tersebut bergerak dalam kegiatan yang halal, tidak dengan cara riba, artinya bukan bank riba, bukan juga jual beli khamar, bukan juga jual beli babi dan komoditas-komoditas yang haram. Kalau ini masih ada perusahaan yang halal. Kalau seperti ini, banyak. Telekomunikasi, jasa, halal. Ya, developer jual beli rumah, halal. Ini satu persyaratan baru. Ini masih banyak perusahaan seperti ini. Syarat yang kedua, perusahaan yang boleh Anda beli sahamnya tadi, tidak ada pinjaman ribanya. Ada perusahaan yang tidak ada pinjaman ribanya? Ada atau tidak? Bukan sulit jawabannya. Ada atau tidak? Ada perusahaan beliau. Anda punya perusahaan? Nggak pakai riba kan? Tapi kan nggak masuk bursa bulan Anda. Baik. Berbeda kalau Anda jadi karyawan di perusahaan itu. Saya sering ditanyakan, Ustaz, saya bekerja di bidang IT, di bidang ini yang halal, di perusahaan yang bergerak di bidang yang halal. Tapi perusahaan saya tahu ada pinjaman ribanya ke bank A, B, C. Apakah halal saya bekerja di perusahaan itu, Ustaz? Ya. Selagi bukan Anda yang diminta oleh perusahaan untuk mengurus riba tadi, untuk mengajukan booking proposal pinjaman, bukan pekerjaan Anda. Untuk membayarkan angsuran pinjaman, bunga riba dan bunganya, pokok dan bunganya, bukan pekerjaan Anda. Anda tidak pernah bersinggungan dengan riba tadi. Tapi modal perusahaan tadi dapat pinjaman dengan cara riba. Halal kerja Anda. Gaji Anda pun halal. Jelas? Kecuali Anda bagian finance-nya. Accounting-nya yang mengurus pinjaman tadi tidak halal. Bilang ke perusahaan, saya akan kerjakan semuanya dengan proporsional kecuali mengurus pinjaman riba dan menyelesaikan pinjaman riba, saya nggak mau. Kalau perusahaan masih menerima Anda sebagai karyawan di finance-nya, boleh. Di akuntannya boleh. Kalau tidak, tidak. Jelas ini? Tapi kalau Anda membeli saham perusahaan tadi yang ada pinjaman riba, itu lain kasusnya.
Karena kalau Anda membeli berarti Anda memiliki saham di sana. Berarti Anda sebesar saham Anda menyetujui kredit riba tadi. Ya atau tidak? Ini syarat yang kedua halal, agar halal. Ada perusahaan seperti ini, mungkin ada satu atau dua. Syarat yang ketiga, ini berbeda dengan syarat yang dikeluarkan. Yang kedua tadi berbeda dengan DSN ya. Kalau DSN mengatakan selagi pinjaman modal perusahaan untuk pinjaman tadi dengan cara riba tadi di bawah 45% dari keseluruhan modal, itu mereka mengkategorikan perusahaan ini masih perusahaan halal. Jelas ini? Jelas? Tapi ini tidak bisa diterima oleh akal dan naluri seorang muslim. Masa riba di bawah 45% halal? Hah? Bagaimana kalau saya bikin bakso yang 55%-nya dari daging halal, 45%-nya dari daging babi, lalu diolah-olah, makan tuh halal? Tapi fatwanya begitu, apa boleh buat? Baca Anda fatwa tentang perusahaan saham halal tadi. Kalau fatwa dari ulama internasional mengatakan tidak boleh walaupun pinjaman riba tadi ada sedikit. Dan bahkan walaupun tidak ada pinjaman riba, tapi ada dalam akta pendirian perusahaan klausa yang berbunyi dalam permodalan bahwa perusahaan dibolehkan ketika membutuhkan modal, ketika kekurangan modal dibolehkan untuk mengajukan kredit dalam bentuk kredit ke bank konvensional. Berarti dibolehkan dia minjam dengan riba walaupun realnya tidak sedang nol pinjaman ribanya dalam pembukuannya, tapi ada klausa ini tidak boleh Anda beli saham perusahaannya karena Anda menjadi pemilik. Allah mengharamkan riba, dengan klausal ini Anda berarti Anda setuju riba. Kan bangkang namanya itu, ya atau tidak? Hah? Ingat yang Anda lawan ini siapa? Allah yang telah kita jelaskan di awal tadi. Cukup saham tadi, masih boleh kerja di saham tadi? Beli saham masih boleh berarti? Ya udah, keluar, ngapain saham yang Anda beli? Lihat perusahaan teman Anda, saudara Anda, kerabat, teman dekat, tetangga yang Anda tahu, Masya Allah perkembangannya bagus, tawarkan ke dia. Daripada Anda taruh uang di bawah kasur, ya, tawarkan ke dia, saya ada 5 miliar. Selama ini dia tidur di atas 5 miliar. Saya ada 5 miliar, ya, perusahaan kamu bagus, saya ingin tambahkan modalnya 5 miliar. Untung sama untung kita, rugi sama rugi kita. Ini saham atau tidak namanya? Saham juga. Ya, Anda yakin dengan teman ini, dengan dari kecil dia orangnya jujur, nggak pernah bohong. Insya Allah nggak macam-macam dengan uang Anda. Alhamdulillah, teman terbantu dapat tambahan modal 5 miliar, uang Anda pun berputar. Berputar itu artinya naik turun kan. Terkadang rugi, terkadang naik, terkadang untung, terkadang turun. Itu yang saya berputar. Wallahu ta'ala alam. Terus. Alhamdulillah.